Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam 2 minggu kemarin kita sudah mengenal 2 tokoh yang besar sekali di dalam era yang kadang-kadang disebut sebagai zaman abad pertengahan atau Middle Ages. Kalau pakai kata-katanya Vollenhoven, sekali lagi itu adalah zaman di mana terjadi satu buah sintesa antara cara pikir filosofis dan juga kitab suci, saudara. Tapi ya, terserahlah. You name the name lah, sudah terserah lah, sudah. Tapi di dalam zaman itu, sudah, kita melihat ada pemikir-pemikir besar, dan kalau kita coba trace rootnya, kita bisa melihat ada di baliknya pemikiran 2 filsuf yang sangat besar, sudah. Yang satu Plato, yang satu Aristotle. Kita melihat ada perwakilannya di dalam gereja Kristen, yang satu bernama Anselmus, yang satu bernama Thomas Aquinas, yang minggu lalu kita pelajari, sudah. Kita sudah melihat bagaimana ada pemikiran-pemikiran ontologi. Kita memikirkan, kita merenungkan, kita bermeditasi tentang Allah berdasarkan ontonya, berdasarkan beingnya, existence-nya. Kita tidak belajar dari misalkan sudah experience orang-orang tentang Tuhan, tapi kita belajar tentang existence-nya sendiri. Maka ada yang namanya ontological argument. Lalu kita juga melihat saudara dari Thomas Aquinas, bagaimana kita itu bisa berargumen dari hal-hal yang kelihatan dahulu, saudara. Ada yang namanya movement, ada yang namanya beauty, ada yang namanya 5 ways-nya Aquinas. Saudara lihat saja di dalam PA minggu lalu, saudara. Intinya saudara, kita melihat ya, ada 2 jalur pemikiran besar, namun sama-sama kita bisa melihat bahwa kita bisa memikirkan, kita bisa berkontemplasi tentang Tuhan melalui jalur filosofis dan tidak perlu pakai Alkitab, saudara. At least di dalam movement yang itu, saudara. Saudara, kita mesti mesti menghargai hal ini ya. Dalam artian saat ini kalau kita mengerti kata-kata, loh yang namanya teologi belajar harus dari Alkitab loh. Itu tidak tiba-tiba, saudara. Tidak ujuk-ujuk, saudara. Saudara mesti ngerti bahwa ada satu buah zaman, bukan satu buah zaman ya. Ada zaman yang panjang sekali di mana Alkitab itu nggak ada, saudara. Orang itu pada nggak punya Alkitab, saudara. Jadi kalau mau dikatakan saya mau mengenal Tuhan, mau berrelasi dengan Tuhan, mau berhubungan dengan Tuhan, itu perlu kalau harus lewat kitab suci. Nggak ada orang yang punya Alkitab, saudara. Jadi, saudara, perlu ada semacam hacking system, saudara, di mana kita still bisa menjadi good Christian, menjadi orang Kristen yang baik, menjadi warga negara dan orang Kristen yang baik, saudara, tanpa harus punya Alkitab, saudara. Dan kita menghargai ada orang-orang seperti Anselmus, ada orang-orang seperti Thomas Aquinas, saudara. Namun, saudara, kita juga mendapati bahwa tentu, saudara, satu buah cara kontemplasi tertentu, cara hidup tertentu di dalam Kristianitas, saudara, pakai Alkitab dengan tidak pakai Alkitab itu akan beda sekali, saudara. Termasuk gereja, saudara. Gereja itu mau tunduk sepenuhnya kepada kitab suci, dengan tidak tunduk sepenuhnya kepada kitab suci, tidak harus melawan sih ya, tapi ya simply tidak thinking through kitab suci, saudara. Itu hasilnya bisa berbeda, saudara. Saudara, kalau kita boleh contemplate sedikit, saudara, kalau di antara saudara itu datang di dalam kebaktian hari Minggu, saudara, apa yang saudara nantikan? Saya duga ya, secara kita tidak sadar ya, ketika kita datang ke dalam gereja, kita itu perlu, saudara, kita butuh, kita merasa kepingin dikhotbahin, which artinya adalah kita perlu mendapatkan nasihat-nasihat rohani, bagaimana jadi orang, nasihat-nasihat rohani berdasarkan Alkitab, saya harus ngapain, ketimbang kita kepingin tahu kitab suci itu isinya apa, saudara. Nah itu, saudara, itu efeknya bisa agak berbahaya, saudara. Nah kita sudah pernah mendapati, saudara, bahwa gereja, saudara, pernah mengalami masa yang panjang sekali di mana memang mereka nggak punya Alkitab, saudara. Sehingga bagaimanapun juga mereka perlu untuk thinking through hidup Kristen mereka, terutama tanpa pakai Alkitab. Dan kita punya great thinker seperti itu. Kita punya Anselmus, kita punya Thomas Aquinas, kita punya Bonaventura yang kita tidak bahas, saudara. Ada cukup banyak pemikir-pemikir, saudara. Nah kita mendapati, saudara, bahwa gereja di dalam era tersebut adalah satu buah gereja yang mengalami masa-masa yang sangat rendah di dalam titik nadirnya. Itu yang akan menjadi backdrop, saudara, studi kita pada hari ini, saudara. Ada beberapa hal yang saya ingin ajak kita untuk melihat beberapa faktor, beberapa puzzle yang kemungkinan bisa menjadi semacam puzzle besar untuk membuat kita punya rekonstruksi yang cukup representatif terhadap kejadian aslinya, saudara. Beberapa hal, saudara. Pertama,
di dalam era medieval itu ya, sekitar tahun 900. Sekitar tahun 900 sampai tahun 1300 terjadi yang disebut sebagai medieval warm period. Ini adalah masa global warming, Saudara, di Eropa. Terjadi global warming di Eropa. Ya bukan global berarti ya, Saudara. Eropa ya, warming lah apa? Suhu yang lebih hangat di Eropa. Suhu hangat. Sampai saat ini pun, Saudara, kita bisa mengatakan orang Eropa itu banyak pemikirannya itu tajam-tajam karena mereka harus melalui 4 musim. Kehidupan mereka sulit, Saudara, karena kehidupan itu harsh. Kalau Anda mengalami musim dingin itu kehidupan harsh, sulit sekali, Saudara. Nah, Saudara bisa membayangkan, Saudara, kalau suhu jadi hangat, kira-kira apa yang terjadi, Saudara? Yang terjadi adalah, ya tentu saja tanah menjadi subur. Seperti kayak Indonesia ini, Saudara, Anda tidak pernah mengalami masa yang sangat dingin atau sangat panas. Ya, kita sih ngomel panas, Saudara. Tapi panas-panasnya itu rumput hijau, Saudara ya. Panas-panasnya itu ada hujan, Saudara, di antara kita, Saudara. Jadi ketika terjadi suhu hangat, Saudara, selama beberapa ratus tahun di Eropa, yang terjadi adalah kesuburan itu meningkat. Hasil panen meningkat dan orang-orang itu menjadi makin kaya. Dan biasanya, Saudara, gerakan setelah orang itu menjadi makin kaya, satu buah daerah menjadi kaya, salah satu gerakan yang cukup umum adalah gerakan urbanisasi. Atau apa ya, kotaisasi gitu ya. Orang-orang kaya biasanya larinya ke kota, ya enggak, Saudara? Saudara, kalau adalah saudagar kaya di desa, anaknya disekolahkan ke kota-kota, begitu, Saudara. Nah, setelah banyak orang-orang itu menghuni ke kota, Saudara, otomatis, Saudara, orang-orang di kota itu punya kecenderungan untuk lebih terekspos terhadap pendidikan. Saudara, tentu saja tidak bisa kita bayangkan seperti kayak pendidikan zaman sekarang yang sangat menjamur, Saudara, bisa kita bayangkan. Tetapi, Saudara, bagaimanapun juga dengan adanya urbanisasi, tingkat pendidikan itu meningkat. Lalu diikuti juga dengan tingkat pendidikan yang meningkat, adanya tingkat literasi. Kemampuan untuk baca tulis yang lebih meningkat juga. Belum tinggi, belum, tetapi paling tidak meningkat, Saudara. Kemampuan orang untuk membaca tulis, skill baca tulis yang tadinya menjadi skill yang super elit sekali, makin lama itu makin bisa diakses oleh banyak orang, Saudara. Itu yang terjadi salah satunya, Saudara. Nah, tapi kita tahu, Saudara, bahwa ketika terjadi keadaan yang sangat subur, biasanya, Saudara, setelah orang itu lebih kaya, tentu saja mereka akan lebih berani untuk punya anak. Dan anak-anaknya karena hidup di dalam zaman yang lebih hangat, Saudara, harapan hidupnya juga lebih tinggi, Saudara. Di dalam keadaan seperti itu, yang terjadi adalah jumlah penduduk itu meningkat. Ketika jumlah penduduk meningkat di dalam satu buah momen, Saudara, 1346 sampai 1353, terjadi bubonic plague, Saudara, wabah, Saudara. Nah, ini kita seringkali mengenal sebagai Black Death. Ketika kepadatan penduduk tinggi, Saudara, lalu terjadi wabah, tular-menularnya jauh lebih cepat, Saudara. Maka di Eropa terjadi kematian yang banyak sekali. Ini adalah satu buah backdrop, Saudara. Di satu sisi, ini adalah satu buah zaman yang mana orang itu lebih keadaan positif. Di sisi yang lain, orang juga mengalami keadaan yang lebih negatif. Ini adalah Eropa secara umum, Saudara. Gambaran Eropa secara umum, Saudara. Lalu, Saudara, kita juga mendapati ada juga di dalam era itu, Saudara, sekali lagi ya, gereja yang terutama itu bergerak melalui pemikiran-pemikiran filosofis. Gereja yang terutama itu di-rule berdasarkan pemikiran-pemikiran filosofis, Saudara. Pada waktu itu, Saudara, di dalam abad yang ke-14, 13 sampai awal 14, ada seorang paus, Saudara, namanya adalah Paus Bonavius yang ke-8. Saudara, kalau nggak kenal sama paus ini, Saudara ya, Saudara boleh baca bukunya Dante, Divine Comedy, Saudara. Di dalam Inferno ini ada, Saudara. Ini dicatat sebagai satu orang yang masuk dalam neraka yang paling dalam penyiksaannya paling berat, Saudara. Bonavius. Ini adalah paus yang jahat sekali, Saudara. Nah, Saudara, Paus Bonavius ini kenapa penting untuk kita pelajari? Karena di dalam era ini, Saudara, Perancis dengan Inggris itu sedang mulai berperang, Saudara. Nah, ini perang yang nantinya bisa menjadi sangat tajam, kita mengenal sebagai 100 Years of War, Saudara, antara Perancis sama Inggris, Saudara. Pada waktu itu Raja Perancis namanya Louis yang keempat berperang dengan Raja Edward, Saudara. Raja Edward yang mana? Raja Edward yang ada di dalam film Braveheart itu, Saudara. Lagi perang sama William Wallace, Saudara. Nah, intinya, Saudara, Louis vs Edward. Raja Louis yang keempat, ini bukan raja yang baik, Saudara. Dia adalah raja yang pokoknya kepingin menang. Kalau bisa, ya kuat, Saudara. Nah, karena yang namanya peperangan itu seringkali mengambil banyak sekali resource, maka Prancis kehabisan uang, Saudara, di dalam peperangan, Saudara.
Maka salah satu cara dia perlu untuk mengumpulkan keuangan, yang dia pikirkan adalah memajaki gereja. Karena di gereja banyak orang yang bekerja dengan baik-baik tapi nggak ngambil uang, gitu sudah. Gereja-gereja lokal ya banyak juga orang yang baik-baik, banyak pejabat gereja yang ngaco, banyak yang baik-baik juga banyak, saudara. Jadi gereja itu banyak yang kaya-kaya sudah di Prancis, at least beberapa gereja yang sangat kaya, saudara. Nah, Raja Louis itu memutuskan untuk saya akan mengambil pajak dari gereja-gereja di Prancis. Tentu saja, saudara, Boniface merasa tidak setuju. Wah, kamu tidak boleh melakukan itu. Nah, sejak itu, saudara, maka kekaisaran, bukan kekaisaran, saudara, kepausan dengan Louis itu tegang, saudara. Maka suatu kali, saudara, di dalam satu buah prosesi, di dalam kota Anagni, saudara, Boniface itu diserang sama tentara-tentara yang pro kepada Louis, saudara. Maka Boniface itu ditangkap. Nah, pendek kata, saudara, nantinya Boniface mati, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara, Paus itu akhirnya bisa dikatakan dimatikan oleh Raja Prancis, saudara. Dan setelah itu, saudara, Paus yang selanjutnya itu cuman sebentar saja, lalu muncul Paus yang selanjutnya, namanya adalah Clement, yang kelima. Paus sebelumnya adalah Benedict yang ke-11, saudara. Nah, Paus Clement yang kelima ini, saudara, adalah Paus yang ke Prancis-Prancisan, namanya aja Clement, saudara. Gitu ya. Saudara, pada waktu itu, saudara, Paus itu kan caranya memilih itu dipilih oleh kardinal-kardinal, saudara. Kardinal itu dari, ya banyak orang dari Eropa, saudara. Tapi terutama yang dominan adalah kardinal-kardinal Itali dan Prancis, saudara. Tapi sekali lagi, karena Louis lagi berkuasa, saudara, maka yang terpilih adalah Clement yang kelima, saudara. Nah, Clement kelima ini nantinya, saudara, akan ngepos di dalam satu buah kota, namanya adalah Avignon. Jadi Paus itu adalah Paus, kepala dari seluruh gereja, tapi Paus sekaligus adalah Bishop of Rome. Kayak begini, saudara. Pendeta Stephen Tong adalah gembala sidang seluruh GRI, ya kan? Pendeta Stephen Tong adalah gembala sidang GRI, tapi pendeta Stephen Tong juga adalah gembala sidang GRI pusat. Beliau juga adalah gembala sidang GRI Singapura, misalkan sampai sekarang, saudara. Jadi ya, kalau tanya ya, GRII, misalkan ya, GRII Malang gembala sidangnya siapa? Jawabannya pendeta Gito Wicaksono. GRII Kebonjeruk gembala sidangnya pendeta Antonius GRII Pusat gembala sidangnya pendeta Stephen Tong. Nah, saudara, Bishop di Roma itu Paus, saudara. Jadi Paus adalah kepala dari seluruh gereja, Paus juga adalah Bishop of Rome. Tapi saudara bisa bayangkan, saudara, Bishop of Rome nanti akan memerintah dari Prancis, Avignon, saudara, selama sekitar 70 tahun, saudara. Ini juga Pausnya Prancis, saudara. Dan setelah itu penerusnya, saudara, Avignon Pope. Ya, kita seringkali menyebutnya sebagai Avignon Pope. Ini Paus resmi, saudara. Memerintahnya dari Avignon, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, di dalam keadaan seperti ini, kalau Anda adalah orang Inggris, ya, kalau Anda adalah orang Inggris, Anda nggak punya agama lain, saudara. Nggak ada agama lain, ya. Ya ada sih Islam jauh sana, saudara. Ya, kita nggak kepikiran loh, saudara, Islam atau Eastern Orthodox, kita nggak mikirin, saudara. Tapi pada waktu itu semua gereja Barat, saudara, ya agamanya Katolik, saudara. Agamanya Kristen Katolik, saudara. Tapi kalau Anda itu adalah orang Inggris, saudara, Anda adalah devout Christian, Anda adalah devout Katolik, saudara. Anda punya perasaan terhadap Paus gimana, saudara? Pausnya, Anda lagi berperang, saudara. Orang Inggris lagi perang sama Prancis, tapi Pausnya alih-alih ada di kota Roma, malah ada di Avignon. Malah ada di dalam daerah kekuasaannya Prancis, saudara. Bisa dikatakan under the payroll of Prancis, saudara. Jadi meskipun ini tidak bisa kita katakan secara langsung, saudara, terang-terangan ya, membuat Inggris itu benci dengan kepausan. Anda tidak bisa sampai terlalu benci dengan kepausan, saudara. Nggak ada alternatif loh. Anda di sini kalau benci sama gembala sidang, Anda bisa pindah gereja. Saya tidak menyarankan ya benci sama gembala sidang pindah gereja. Enggak, saudara. Benci sama gembala sidang diselesaikan dengan bercakap-cakap, saudara. Tapi maksudnya saat ini itu ada pilihan. Anda berbenturan dengan 1-2 orang di dalam gereja sini, marah, pindah gereja, bisa, saudara. Pindah gereja yang teologianya sama dan sistem pemerintahnya sama, isi khotbahnya mirip pun juga bisa, saudara. Pada waktu itu kan enggak, saudara. Enggak ada pilihan, saudara. Anda benci sama gereja, keluar jadi tukang sihir, saudara. Enggak ada, saudara. Jadi enggak ada agama lain, saudara. Jadi Anda ya bisa enggak puas, tapi ya bagaimanapun juga Anda tetap adalah orang Katolik, saudara. Tapi dari sini kira-kira kita bisa mengerti, saudara, nantinya ke belakang ya, ketika Henry VIII ya mengatakan kita tetap adalah Katolik, tapi pausnya Henry VIII sendiri, saudara. Ya mereka somehow merasa this is strange, tapi ya oke juga, gitu ya, saudara. Karena apa, saudara? Karena kepercayaan terhadap kepausan itu memang agak rendah, saudara, dalam keadaan seperti itu, saudara. Nah, John Wycliffe, saudara, adalah orang yang hadir di dalam dunia seperti ini, saudara. Sekali lagi, masukkanlah ini semua di dalam equation, di dalam pertimbangan, saudara. Ada Black Death, ada pesimisme, ada semacam perasaan bahwa Tuhan itu lagi tidak berkenan loh, Tuhan itu lagi menghukum.
Menghukum siapa? Ya itu kita bisa saling bertanya, saudara. Tetapi saudara, ketika kita melihat bahwa Paus itu ada di Avignon, Paus itu partisan terhadap musuhnya kita, barangkali di dalam hati masyarakat terdalam itu bisa berpikir bahwa jangan-jangan Tuhan hukum kita karena gereja lagi nggak baik, gitu ya. Black Death, saudara. Di sisi yang lain, saudara, tingkat literasi itu juga meningkat, saudara. Seorang sejarawan yang mungkin tidak terlalu Kristen, saudara, sehingga dia memberikan ilustrasi seperti ini. Saudara kalau bisa membaca, saudara jadi punya kebutuhan untuk membaca. Kadang-kadang orang itu bukan terlalu hobi membaca. Anda nanti akan mendapati ya, kalau Anda punya anak kecil, nanti anak kecil Anda mulai belajar membaca, belajar spelling, saudara. Begitu dia bisa membaca aja, minta buku terus dia. Minta buku, baca. Nah, harap dalam keadaan seperti itu kita feeding buku terus, saudara ya. Tapi itu kebiasaannya orang, saudara. Begitu dia bisa membaca, orang itu jadi butuh membaca, jadi kepengen untuk membaca. Ini seorang sejarawan, dia sampai kasih ilustrasi seperti ini. Seperti kayak orang ketika masuk puberti, saudara. Masuk puberti, saudara, dia mulai seksualitasnya aktif. Jadi cari porn dia. Jadi membaca pada waktu itu ya, kebutuhan akan membaca mirip seperti kayak kebutuhan akan seks bagi orang puber, saudara. Karena tingkat literasi mulai meningkat. Tentu ini tidak sampai segede itu, saudara. Tetapi bibit itu ada, saudara. Dan apa kira-kira yang menjadi bacaan-bacaan, saudara? Khususnya kalau Anda adalah John Wycliffe, Anda studi di Oxford, saudara. Salah satu bahan bacaan selain ya studi-studi Anda membaca apa, saudara? Alkitab. Membaca Alkitab. Dan orang itu ketika membaca Alkitab atau membaca apapun, Anda membaca Alkitab, itu akan ada kecenderungan untuk selektif. Setiap kita membaca apapun kita itu akan selektif. Anda ngobrol dengan orang itu akan ada kecenderungannya selektif, saudara. Kalau Anda lagi ada kecurigaan ke sesuatu, kepada seseorang atau apa, saudara, Anda membaca bagian-bagian tertentu bisa, nah ini cocok nih. Saudara pernah kan ya mendapati bahwa Alkitab itu bisa seperti kayak Alkitab atau khotbah itu bisa cocok sekali untuk orang-orang yang kita musuhi. Kita mendengarkan khotbah, saudara, dengan istri kita lagi berantem misalkan, dia bilang, cocok buat kamu. Ini cocok buat kamu, cocok buat kamu terus, saudara. Ini kita khotbah nggak jadi cermin tapi jadi spion, saudara ya. Kalau katanya almarhum pendeta Rudi Pranoto ya, khotbah jadi spion, saudara. Kadang-kadang bisa begitu, saudara. Setiap kali kita membaca Alkitab, nah ini cocok nih bagi kamu, cocok bagi kamu, saudara. Setiap kita akan membaca sesuatu secara selektif, saudara. Nah, saudara, kalau Anda adalah John Wycliffe, saudara, di mana Anda adalah orang Inggris, dan Anda merasa bahwa kepausan itu sedang partisan, saudara, maka ketika Anda membaca kitab suci, Anda akan cepat spot, saudara. Anda akan cepat bisa melihat bahwa, loh, kehidupan Yesus dengan kehidupan para pejabat gereja itu nggak mirip banget ya, nggak cocok ya. Oleh karena itu, saudara, dia mulai memberikan pandangan-pandangannya, saudara, dan dia adalah pengajar, saudara. Nah, beberapa pandangan yang penting dari John Wycliffe, saudara, adalah terutama berkaitan juga dengan urusan ketatanegaraan, saudara. Ternyata John Wycliffe ini adalah orang yang kita tidak tahu bagaimana caranya, dia ternyata dekat juga sama establishment pada waktu itu, saudara. Nah, beberapa hal, saudara, yang masuk di dalam pemikiran-pemikirannya John Wycliffe adalah dia mengatakan, saudara, bahwa raja, saudara, ini berhak untuk mengatur kekuasaan di dalam yurisdiksinya sendiri. Misalkan raja di Inggris yang mengatur kekuasaan Inggris, raja di Perancis mengatur kekuasaan Perancis, raja di Italia mengatur kekuasaan di Italia, saudara. Raja mengatur kekuasaan. Saudara, ini, saudara, secara langsung melawan satu buah edik dari Paus yang namanya Bonavice ini, saudara. Bonavice, saudara, ketika dia itu berkelahi dengan Louis, saudara, dia mengeluarkan satu buah edik kepausan yang namanya adalah Unam Sanctam. Di sana, saudara, di dalam edik itu, dia mengatakan bahwa Paus itu berkuasa atas wilayah rohani. Dan wilayah rohani itu mengatasi wilayah fisik. Oleh karena itu, Paus berkuasa atas wilayah fisik dan wilayah rohani sekalipun. Jadi dalam hal ini, saudara, Paus itu posisinya lebih tinggi daripada raja, saudara. Tentu saja itu tidak disetujui oleh Louis, saudara. Tetapi ya bagaimanapun juga belum ada perlawanan secara langsung, saudara. Tetapi, saudara, Wycliffe, saudara, di dalam bukunya dia yang judulnya adalah On Civil Leadership. Bukunya bukan teologi, saudara. On Civil Leadership. Dia mengatakan bahwa raja setiap daerah itu berhak untuk mengatur kekuasaan di dalam daerahnya sendiri. Raja mengatur kekuasaan. Ini semacam kayak adanya bibit pemisahan antara agama dengan kekuasaan ya. Paus tetap berkuasa di gereja. Paus menguasai gereja seluruhnya, oke, ini nggak ada perlawanan terhadap papacy, saudara. Tetapi perlawanan kalau papacy atau kepausan itu bisa menguasai negara, saudara. Ini, saudara, salah satunya pengajarannya dia adalah raja memiliki kekuasaan untuk wilayahnya sendiri-sendiri, saudara. Lalu selanjutnya, dia mengatakan bahwa kepausan Avignon, ini kepausan di dalam eranya dia, adalah satu buah kepausan yang korup. Wah, ini sangat tidak gampang, saudara. Semua orang sedikit banyak bisa melihat ini, tapi untuk state seperti ini tidak mudah, saudara.
Ada orang yang ya kasak kusuk di bawah ya, mulai berasa nggak benar, tapi dia sebagai orang yang figurnya terkenal sudah mengatakan ucapan seperti ini sudah. Lalu selanjutnya, dia juga mengatakan bahwa kepausan, paus ya, mesti tunduk kepada scripture, kepada Alkitab. Saudara, ini no brainer lah bagi kita, saudara. Ya tentu saja lah, pemimpin gereja harus tunduk pada Alkitab. Kita semua percaya ini, saudara. Tetapi sekali lagi, saudara, tidak tiba-tiba loh. Gak tiba-tiba Anda bisa mengatakan bahwa pemimpin tunduk kepada kitab suci. Ini bisa dikatakan pengajaran rada baru, saudara, pada waktu itu. Orang bisa mengatakan, ya oke lah, ini how? Paus tunduk kepada Alkitab itu kamu maksudmu apa? Saudara, gini lah. Saya challenge ya. Nggak usah dilakukan sih ya. Anda pergi kepada pendeta Stephen Tong. Lalu Anda katakan kepada beliau, Pak Tong harus tunduk kepada kitab suci. Anda berani nggak ngomong gitu? Itu secara omongan kan beliau pasti amin toh. Pasti amin kan ya. Tapi beliau kadang-kadang maksudmu apa ngomong seperti ini? Kan gitu sudah. Jadi paus tunduk kepada scripture itu ya oke lah, ucapan yang kelihatan biasa. Tapi how? Siapa yang bisa interpret scripture? Siapa yang bisa interpret kitab suci? Siapa yang berhak? Siapa yang punya kitab suci? Ya paus kan. Jadi ini maksudmu ngomong apa ini? Ini sudah satu buah ucapan yang tidak gampang sudah untuk diucapkan pada waktu itu sudah. Lalu sudah Wycliffe juga menolak transubstansi. Sudah, by the way sudah, doktrin transubstansi adalah doktrin yang relatif baru pada waktu itu. Doktrin transubstansi itu baru diputuskan di dalam konsili Lateran yang keempat, saudara. Jadi abad 13, ini kan early 14 saudara ya, atau akhir 14 saudara. Itu sekitar 1225 kalau saya tidak salah, saudara. Konsili Lateran yang keempat saudara. Baru ada keputusan doktrin transubstansi. Dan Wycliffe mengatakan adalah bodoh ya, adalah konyol mengatakan bahwa paus atau imam itu bisa mengubah roti untuk menjadi tubuhnya Kristus. That is stupid tuh. Adalah konyol kalau kita berpikir bahwa ada romo atau ada priest yang bisa mengubah roti menjadi tubuhnya Yesus. Artinya ada yang bisa menciptakan tubuhnya Yesus. Ini kan konyol sekali. Tapi saudara, ada implikasinya. Ketika transubstansi ditolak saudara, artinya roti tetap roti. Mereka percaya di dalam mes itu Kristus lahir, Kristus ada gitu ya. Wycliffe percaya bahwa di dalam perjamuan kudus itu Kristus ada. Tetapi sudah, dengan menolak transubstansi, kita secara tidak langsung ya menolak peran utama dari imam. Jadi imam gunanya apa dong kalau gitu? Imam itu kan kesaktian utamanya ya, hokus pokusnya itu ya. Hokus pokus itu kan dari kata-kata bahasa Latin itu, hoc expos, apa itu kata-katanya? Dari kata-kata itu sudah, hoc expus meum atau apa gitu. Saya agak lupa sudah bahasa Latinnya sudah. Jadi ucapan itu sudah, abrakadabranya di dalam gereja Katolik itu kan imam bisa mengubah roti untuk menjadi tubuhnya Yesus. Nah ini sudah yang ditolak oleh Wycliffe sudah. Hal-hal ini sudah kelihatannya biasa ya. Kelihatannya Wycliffe juga belum sampai memikirkan sampai dampak yang sampai terlalu besar sudah. Namun pandangannya dia tentu saja sudah akhirnya sangat dianggap ofensif bagi gereja pada waktu itu sudah. Maka Paus Gregory yang ke-11 sudah ini memutuskan untuk bahwa Wycliffe pengajarannya harus dilarang, Wycliffe harus ditangkap, harus ya dihukum lah kira-kira begitu sudah. Cuman sudah sebelum hukumannya dilakukan Gregory mati sudah ya. Gregory mati, lalu dipilihlah paus baru. Setelah dipilih paus baru sudah, kepausan pecah. Terjadi yang namanya Great Papal Schism. Intinya begini sudah ya. Paus Gregory adalah paus, Gregory ke-11 adalah paus yang membawa kembali kepausan dari Avignon balik ke Roma. Setelah Gregory mati, dipilihlah paus yang baru. Tentu saja, setelah Gregory mati, dipilih paus yang baru. Nah pada waktu itu sudah di Roma terjadi riot sudah, kerusuhan. Mereka berasa gereja nggak boleh lagi kayak begini. Ini nggak bener nih. Paus yang terpilih harus orang Itali, nggak boleh lagi terpilih orang Prancis. Dan betul, dipilihlah paus orang Itali sudah. Tetapi sudah kardinal-kardinal yang berkebangsaan Prancis lari ke Prancis. Lalu mereka berpikir gini, ngobrol-ngobrol ya. Lu tadi memang pilih paus yang itu, paus Itali itu. Ya enggak sih. Nah terus kenapa kok kamu akhirnya milih paus Itali itu? Oh iya saya dipaksa, terus gimana lagi? Berarti nggak sah ya? Kita bikin pilihan paus Italia padahal dipaksa ya? Nggak sah ya? Ya akhirnya mereka milih lagi paus dan kepausan ada di Avignon juga. Maka saudara, paus menjadi dua saudara. Dan ketika kepausan terpecah menjadi dua saudara, ini paus yang dipilih namanya Clement yang ke-7. Clement yang ke-7 saudara. Nah Clement ke-7 ini mengeluarkan edik dan pertama kali ediknya adalah mengatakan paus yang di sini namanya Paus Urban itu adalah antikristus saudara.
Jadi sudah bisa bayangkan sudah. Sekarang Anda punya 2 paus dan masing-masing paus mengantikristuskan yang lain sudah. Itu keadaannya sudah. Nah, hal ini sudah membuat akhirnya peristiwanya John Wycliffe ini tertunda. Tadinya Gregory sudah bersemangat, Wycliffe itu harus dihukum. Dianya mati sudah. Setelah dianya mati, penerusnya Urban mendapatkan pemberontakan dari paus yang lainnya sudah. Akhirnya mereka sibuk ngurusin ini, lupa ngurusin Wycliffe sudah. Ya bisa dikatakan sudah, pada akhirnya Wycliffe mati di dalam damai lah sudah. Mati tidak di dalam pemberontakan, tidak diapa-apakan sudah. Dia mati dalam damai sudah. Nah, tetapi sudah kita mendapati itu adalah keadaan di mana pengajarannya John Wycliffe ini mulai muncul sudah. Nah, sudah salah satu pengajaran Wycliffe ini bisa menjadi sangat merebak sudah. Sekali lagi karena adanya literasi. Dan dia menekankan bahwa Alkitab itu mesti dibaca dan mesti dimengerti. Maka saudara, Wycliffe melakukan penerjemahan Alkitab di dalam bahasa Inggris. Tadinya Alkitab cuma ada di dalam bahasa Latin, tapi akhirnya dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin kepada bahasa Inggris. Ini beda dengan yang dilakukan Luther, saudara. Kalau Luther pada waktu itu sudah ada karyanya Erasmus, saudara. Lorenzo Valla dan lain sebagainya, saudara. Sudah ada Alkitab di dalam bahasa Yunani yang bisa diterjemahkan di dalam bahasa Jerman, saudara. Tapi ini dari bahasa Latin, saudara. Alkitab dari bahasa Latin diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, saudara. Maka, ini pengikutnya akan disebut sebagai kaum Lollard. Kita nggak tahu, saudara, artinya Lollard itu apa, tapi kemungkinan artinya adalah the mumblers. Orang-orang yang suka bergumam, saudara, mumblers. Kenapa disebut seperti itu? Karena biasanya orang kalau membaca Alkitab itu kan pakai bahasa Latin, saudara. Super elegan bahasanya. Anda kalau mendengarkan orang berbicara di dalam bahasa Latin, terus bahasa Itali, kayaknya kan romantis gitu ya, saudara. Ngomongannya itu apa gitu nggak tahu, saudara. Memang ada, saya pernah mendengarkan stand up komedi, saudara. Ada bahasa-bahasa tertentu itu bisa terdengar kasar, saudara. Orang berbahasa Rusia itu kan terdengar kayak apa ya? Terdengar threatening, saudara. Orang yang berbahasa Itali itu kayak bisa terdengar romantis, saudara. Bahasa Latin itu terdengar berdignitas. Saudara mendengarkan kebaktian-kebaktian di dalam bahasa Latin, saudara, lagu-lagu diucapkan di dalam bahasa Latin itu seperti kayak berdignitas, saudara. Lalu saudara tahu-tahu, saudara, ada kumpulan orang-orang yang berbicara di dalam bahasa Inggris, saudara. Jadinya kayak aneh sekali. Saudara, di sini nih ya, di Kepri ini ya, kan sekolah-sekolah ada muatan lokal ya. Dulu anak saya pada waktu masih di Malang, saudara, muatan lokalnya bahasa Jawa. Anak saya kalau ada apa-apa tanya sama saya, bisa saya. Nyanyi bahasa Jawa bisa ya. Kucingku telu, kabel lemu-lemu gitu saja. Bahasa Jawa, Anda enggak tahu, saudara. Nah, itu bahasa Jawa, saudara. Ada muatan lokal, tulis Hono Coroko dan sebagainya. Kita lumayan bisa lah, saudara. Begitu sampai sini muatan lokalnya bahasa Mandarin, saudara. Asing sekali bagi saya. Suatu kali mama saya yang lebih akrab dengan bahasa Mandarin, anak saya biasanya tanya, saudara. Lalu istri saya kadang-kadang bantuin kan, saudara. Pas pelajaran ini pelajaran sulit sekali, nggak pernah belajar. Terus istri saya spelling saja dalam bahasa Mandarin yang diketik pakai huruf Latin, saudara. Lalu dia ngomong, mama saya ketawa luar biasa. Karena apa? Logatnya nggak pas, nggak cocok. Pokoknya dia ketawa-ketawa gitu sampai dia ketawanya. Saya juga ngerti lucunya di mana. Karena saya kalau sudah baca juga akan baca seperti itu. Tapi mama saya ketawa keras, saudara. Karena apa? Seperti kayak mumbler. Orang dengan logat kesunda-sundaan gitu ya, ngomong pakai bahasa Mandarin yang kayak apa ya? Pakai huruf Latin itu, saudara ya. Saya kalau suruh baca bahasa Mandarin juga pasti akan lucu sekali, saudara. Ngomong bahasa Inggris aja lucu kok, saudara. How are you? Where do you want to go after this meeting gitu ya. Ini apa ini kejawa-jawaan gitu. Ya, tapi intinya saudara, nada yang tahu-tahu berbeda itu bisa terdengar sangat aneh, saudara. Biasanya Anda mendengar pembacaan Alkitab di dalam bahasa Latin, sekarang di dalam bahasa Inggris, saudara. Maka mereka disebut sebagai kaum Lollard, saudara, yang mumbler. Ini nggak sampai gede-gede sekali, saudara, tapi kita melihat ya nanti akan punya pengaruh besar ke Bohemia, ke pengaruhnya kepada Jan Hus, saudara. Kita akan move kepada orang selanjutnya. Sebelum kita ke sana, saudara, sampai di sini dulu ada yang berikan pertanyaan atau tanggapan? Saudara, kita memang tidak akan masuk terlalu banyak, selain kita yang sumbernya juga tidak punya terlalu banyak, saudara, tentang pengajaran utama dari Wycliffe. Tetapi kita akan melihat bahwa beberapa hal itu menjadi make sense ya. Make sense kenapa hal ini bisa terjadi pada waktu itu, dan kenapa kok akhirnya itu reformasi itu bisa rolling, saudara. Oke, saudara. Kepausan selesai, Wycliffe selesai, kita masuk ke dalam tokoh selanjutnya, saudara. Ini tokoh selanjutnya juga kita sebetulnya punya sumber nggak sampai banyak-banyak sekali, saudara. Bisa dikatakan ya, kalau saya dengan segala hormat kepada Jan Hus, saudara, bisa dikatakan Jan Hus ini mungkin jadi jauh lebih terkenal karena Martin Luther. Martin Luther itu
1519 saudara, di dalam satu buah perdebatan dengan John Eck, dia mengatakan bahwa, ya, saya adalah pengikutnya Jan Hus. Yes, I am a Hussite. Nah, dia. Kalau pengikutnya Wycliffe itu disebut sebagai kaum Lollard, pengikutnya Jan Hus disebut sebagai Hussite. Lalu Martin Luther dituduh oleh John Eck bahwa, you sound Hussite. Lalu Martin Luther dengan berani mengatakan, yes, I am a Hussite. Itu death sentence saudara, karena Hussite pengikutnya Jan Hus. Jan Hus sendiri dikutuk di dalam konsili Konstan sebagai seorang bidat yang harus dihukum mati, sudah. Dengan Martin Luther mengatakan, yes, I am a Hussite, dia sedang menjatuhkan death sentence di dalam kepalanya dia sendiri. Memang Martin Luther rada begitu, sudah. Kalau ditantang ngelawan, kalau ditantang ngelawan, biasanya begitu, sudah. Nah, kita sangat terkenal sama Jan Hus karena itu sudah salah satunya. Oke, sudah. Jan Hus, sudah. Dia adalah seorang yang ada di areal, kita sebutnya apa ya, Bavaria, saudara. Bavaria. Saat ini ya Republik Ceko, saudara. Dia studi di Charles University, lalu dia menjadi priest di tahun 1400. Lalu dia menjadi rektor di dalam Charles University di Praha, saudara. Tahun 1402, saudara. Saudara, pada waktu itu ya, ada satu buah semangat, saudara, di mana orang-orang itu mulai semacam kayak muncul semangat nasionalisme. Jan Hus adalah orang yang berbahasa Ceko, sudah. Sementara di dalam university pada waktu itu sudah ada semacam kayak faksi besar orang-orang yang juga berbahasa Jerman. Ada orang yang berbahasa Jerman, ada orang yang berbahasa Ceko, dan juga orang yang beda-beda, sudah. Nah, sudah, Jan Hus adalah orang yang dianggap sebagai national hero, sebagai pahlawan lokal karena dia juga adalah berbahasa Ceko, lalu dia juga melayani orang berkhotbah di dalam bahasa Ceko, saudara. Dia menjadi sangat besar, saudara. Nah, di dalam era itu juga hampir mirip, saudara, dan bahkan lebih parah lagi, karena tadi kita sudah melihat ya, saudara, bahwa kepausan menjadi dua, ada satu di Roma, satu ada di Avignon. Lalu, saudara, ketika kepausan menjadi dua ini, saudara, orang menjadi tidak bisa lagi dipersatukan dengan sense tentang gereja yang satu itu. Karena gereja yang Roma misalkan kepausan Roma, saudara, diikuti oleh kerajaan ABCDE. Kepausan Avignon diikuti oleh kerajaan ABCDE. Yang ini percaya bahwa ini antikristus, yang ini percaya bahwa ini antikristus, saudara. Maka, saudara, sense persatuan, saudara, di dalam Holy Roman Empire itu agak apa ya, saudara? Agak runtuh, saudara. Ketika sense persatuan itu runtuh, sense kesukuan atau apa ya, sense kedaerahan itu menjadi makin kuat, saudara. Oleh karena itu, saya Ceko dan bukan Jerman. Saya Jerman dan bukan Ceko. Saya Inggris, saya apa? Saya Perancis. Itu menjadi bisa lebih kuat, saudara. Vernacular language, pemakaian dan kebanggaan terhadap bahasa-bahasa lokal itu menjadi lebih kuat, saudara, dalam keadaan seperti ini. Apalagi ya kita tahu, saudara, ada tension, peperangan, perebutan wilayah dan lain sebagainya, saudara. Nah, ini, saudara. Maka, saudara, urusan ini harus diakhiri. Maka tahun 1409 diadakanlah konsili di Pisa untuk menghentikan kegilaan ini, saudara. Ini kerajaan-kerajaan kan bisa bingung, saudara. Kalau dia misalkan dipanggil untuk, coba kerajaanmu kirim kardinal untuk kepausan. Dia dapat surat dari Roma, dapat surat juga dari Avignon, saudara. Saudara mau ngirim kardinal kemana ini? Mau dikirim ke Roma atau ke Avignon? Bisa bingung, saudara. Mau nurut sama mana, saudara? Maka kegilaan ini ya, kalau diterus-teruskan bisa membuat salah satu persatuan utama mereka di dalam agama itu runtuh, saudara. Bahaya. Islam bisa menyerang tuh pada waktu itu, saudara. Maka dipisah, diadakanlah satu buah konsili, pada akhirnya mengatakan bahwa oke, kalian semua stand down, yang di sini nggak sah, yang di sini nggak sah, maka dibikinlah paus yang baru, saudara, dipisah, saudara. Tapi yang terjadi, saudara, justru setelah itu, ini ya, Pope Alexander yang kelima. Yang terjadi setelah itu bukannya yang di Roma stand down, Avignon stand down, lalu jadi satu paus, malah yang dua ini nggak mau, saudara. Maka sekarang mereka nggak lagi punya dua, punya 3 paus, saudara. Nah, ini lebih gila lagi, saudara. Kacaunya luar biasa dalam keadaan seperti ini, saudara. Maka isunya menjadi kepercayaan publik ya terhadap gereja itu makin lama makin runtuh sekali, saudara. Anda bingung loh, saudara. Kalau kita jadi orang Kristen pada waktu itu bingung. Saya mau ikut kepada paus yang ini, takut salah juga karena menurut ini dan ini kita antikristus. Kalau mengikut ini dan ini menganggap kita antikristus, repot sekali kan, saudara. Dalam keadaan seperti ini, saudara, orang itu bingung sekali. Kita itu mau mengikuti kekristenan, mau mengikuti agama kita, mesti nurut sama siapa? Nurut sama paus A, atau paus B, atau paus C. Maka dalam keadaan seperti ini, saudara, nanti ya, kepercayaan publik terhadap gereja makin lama makin rendah, dan di dalam keadaan itu, saudara, Jan Hus yang sangat banyak menerima tulisan-tulisan dari John Wycliffe, saudara, menerima banyak sekali ide dari Wycliffe.
Dan makin menyoroti bahwa establishment gereja itu tidak sehat. Gereja should be checked. Gereja itu harus dicek, harus diperiksa. Gereja harus dikritisi. Nah, apalagi sudah dia menjadi local hero sudah bagi orang-orang yang berbahasa Ceko sudah. Nah, keadaan itu sudah membuat terjadi semacam kayak perlawanan-perlawanan, pemberontakan di sini, sementara gereja nggak akur sudah. Maka pada waktu itu kaisar sudah memutuskan ini keadaan kalau nggak diakhiri bisa bahaya. Kaisar pada waktu itu pertama-tama memutuskan satu buah langkah yang tepat. Ada yang mengatakan bahwa ini kaisarnya lumayan rohani. Dia peduli kepada spiritual matter. Tapi ada yang mengatakan bahwa dia cerdas saja. Kalau urusan agama ini bikin pecah-pecah, satu mengkafirkan yang lain, kan repot ya. Maka kita harus satukan dulu, harus bereskan dulu urusan agama, sudah. Nah, ini kaisarnya pada waktu itu adalah Sigismund, sudah. Sigismund ini nanti akan mengadakan satu buah konsili di kota Konstans, sudah. Konsili Konstans. Saudara, Sigismund ini adalah seorang kaisar yang kuat, yang sangat terkenal, saudara. Dia adalah yang mendirikan order ini, saudara, Order of Dragon. Ordo, kalau di dalam Katolikisme kan ada ordo, saudara. Order of the Dragon. Mungkin kita lebih kenal dengan nama yang lebih populer, saudara, Dracul. Salah seorang yang sangat terkenal itu namanya Vlad of Wallachia, saudara. Itu dia nanti punya anak namanya Vlad yang kedua, saudara. Atau lebih dikenal sebagai Vlad the Impaler. Ini kalau di dalam pop culture dikenalnya sebagai Dracula, saudara. Dracula yang haus darah, disepi darahnya orang dan lain sebagainya, saudara. Sebetulnya Dracula bukan begitu, saudara. Tapi dia memang kejam sekali, saudara. Dia yang menyulahkan orang ke dalam tiang, saudara. Ini namanya Order Dracul, saudara. Order of the Dragon, saudara. Ordo yang memang bertugas untuk menjaga kekaisaran Holy Roman Empire dari serangan Islam, saudara. Bahwa itu pendekatannya kejam sekali, saudara. Jadi sekali lagi, salah satu yang sangat dikenal adalah Vlad the Impaler, saudara, atau Vlad yang anaknya dari Vlad II, saudara. Nah, saudara, Sigismund mengadakan konsili di Konstans, saudara. Di dalam konsili Konstans ini akhirnya, saudara, karena ini adalah edik bukan dari gereja tapi dari kaisar, saudara, diputuskan bahwa paus ketiganya nggak sah, dipilih lagi paus yang baru, dan kali ini nggak ada yang bisa ngelawan karena yang lakukan adalah kaisar, saudara. Namanya adalah Paus Martin yang kelima, Martin the Fifth, saudara. Nah, sekaligus, saudara, di dalam era itu, di dalam ini, saudara, keadaan sini, saudara, ada keputusan yang mengatakan bahwa kepausan bukan kepala gereja. Kepala gereja bukan paus. Kepala gereja adalah konsili. Ini pandangan yang nantinya disebut sebagai konsiliarism. Saudara bisa membayangkan, saudara, Martin Luther ya, ketika dia mengatakan paus bisa bersalah dan konsili bisa bersalah, itu bikin orang bingung, saudara. Karena pilihannya cuma dua sebetulnya. Anda itu mengikuti papacy atau mengikuti konsiliarism. Lalu Luther mengatakan konsili bisa salah, paus bisa salah. So what do you want? Kira-kira gitu, saudara. Nah itu, saudara, orang ketika dipepet seperti itu baru muncul, saudara, kesadaran yang sangat kuat, saudara. Yang kita butuhkan apa? Kitab suci. Yang kita butuhkan Alkitab yang mengatasi semuanya, saudara. Nggak gampang loh untuk sampai kepada keputusan itu. Kita perlu menghargai, saudara. Nah, Jan Hus ini, saudara, salah satunya dia mengikuti banyak sekali pengajaran dari John Wycliffe, saudara. Salah satu yang sangat kuat, saudara, yang ditekankan juga, yang ini mungkin agak growing lebih lanjut daripada Wycliffe. Dia mengajarkan bahwa yang namanya perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu harus dibagikan kepada jemaat baik roti maupun anggur. Baik roti maupun anggur. Sebelumnya, saudara, anggur hanya dibagikan untuk prisnya. Enggak dibagikan. Anggur hanya untuk prisnya. Ada logika di baliknya, saudara. Yang pertama, jemaat itu terima roti saja nggak apa-apa, tapi sebetulnya kan roti itu kan menjadi daging. Dan di dalam daging itu kan ya ada darahnya tuh. Jadi practically ya, technically, jemaat itu sudah menerima roti dan anggur, sudah menerima tubuh dan darah. Karena di dalam tubuh, kalau Anda disayat dagingnya, di dalam daging itu kan ya ada darah-darahnya sedikit. Jadi jemaat terima itu aja lah. Karena apa? Karena the real blood, ya, wine-nya itu ya, itu sangat sacred. Nanti kalau dibagikan kepada jemaat ada yang jatuh gimana, ada tumpah gimana? Kalau roti tumpah masih bisa diambil, dimakan lagi, saudara. Kalau darah tumpah gimana, saudara? Masa mau dijilat-jilat? Kan tidak bisa. Jadi darah hanya di-preserve untuk prisnya saja, saudara. Tetapi, saudara, bagi Jan Hus, saudara, ini merupakan tirani dari establishment. Apa ya? Kalau Anda adalah imam, posisi Anda lebih tinggi, Anda layak untuk mendapatkan anggurnya. Nah, ini membuat posisi orang tertentu, yaitu imam, menjadi lebih tinggi daripada jemaat. Itu sangat ditentang oleh Jan Hus, saudara. Dan ini yang nantinya menjadi warisan penting dari Jan Hus.
Tentu saja pengajaran Jan Hus ini nanti juga akan dikutuk, saudara, di dalam konsili Konstans ini. Dan di dalam konsili Konstans ini dia dipanggil di dalam konsili dan dia tidak ditanya. Dia tidak practically di dalam konsili ini dia tidak defend dia punya pengajaran. Seperti Martin Luther ya. Martin Luther di dalam Diet of Worms kan dia masih bisa memberikan defend ya dari pengajaran-pengajarannya dia, saudara. Tetapi Jan Hus nggak bisa. Dia cuma ditanya, apakah pengajaranmu ini? Apakah kamu percaya ini? Ya beberapa kali dia cuma menjawab, ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, cuma bisa menjawab gitu, saudara. Tapi begitu dikatakan bahwa kamu mengajar ini, dia satu demi satu dilucuti jubahnya, saudara. Jubah imamnya dilucutin satu persatu, lalu dia dikenakan topi, dipakein tulisan bidat, lalu dia dibakar di dalam konsili di Konstans, saudara. Di dalam konsili Konstans juga, saudara, nantinya, saudara, diputuskan bahwa John Wycliffe juga adalah seorang bidat. Lalu nanti diputuskan bahwa kuburannya itu akhirnya digali, lalu diambil lagi tulang-tulangnya, dibakar, lalu setelah itu abunya disebarkan. Supaya nggak ada orang yang akhirnya cari-cari tubuhnya, lalu divenerasi dan lain sebagainya, saudara. Nah itu, saudara, yang kita dapati di dalam peristiwa penghujung dari abad pertengahan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Saudara, kita tahu. Satu buah pengajaran, itu kadang-kadang bisa menjadi sangat terkenal, sangat go internasional. Ketika apa? Ketika ditindas. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Kadang-kadang orang itu bisa mendapatkan simpati tertentu, saudara. Atau paling tidak isunya itu menjadi world stage, saudara. Setelah dia dibakar, saudara. Setelah dia itu dianiaya dan lain sebagainya. Para pengikutnya ditekan, saudara. Nanti ya pengikutnya Jan Husit itu juga ditekan, saudara. Akhirnya diserang, saudara. Meskipun akhirnya pengikutnya Jan Hus ini ternyata kuat, saudara. Nah kita mendapati, saudara, akhirnya nanti di Bohemia, saudara, bisa ada gereja Katolik dan bisa ada gereja yang tidak mengikuti gereja Katolik. Itu gereja Protestan yang wawal sekali, saudara, sebelum Luther, saudara, bisa dikatakan ya, pada eranya kaum Husit itu, saudara. Saudara, ini menjadi semacam kayak peristiwa penting ya, yang membuat kita tahu, saudara, bahwa ada bibit-bibit pengajaran yang makin lama makin berkembang di Eropa. Dan di tengah-tengah keadaan di mana Eropa itu sedang, di satu sisi dia mikirin, saudara, serangan dari Islam, ya, Kekaisaran Ottoman, saudara. Mereka perlu untuk melakukan konsolidasi di dalam Holy Roman Empire, harus melakukan konsolidasi di dalam supaya tidak terpecah-pecah. Nanti kalau terpecah-pecah kan gawat, saudara, ya. Nanti Ottoman bisa masuk, merangsek, bisa bahaya sekali, saudara. Tapi ketika melakukan konsolidasi, mau nggak mau, saudara, Anda juga harus melakukan toleransi kepada kerajaan-kerajaan lokal, saudara. Nah, keadaan kerajaan-kerajaan lokal itu mulai lebih banyak berpikir kritis terhadap gereja pada waktu itu, saudara. Nah ini menjadi satu buah bibit yang penting sekali, saudara. Dengan adanya satu demi satu penganiayaan, akhirnya justru membuat pengajaran-pengajaran dari orang-orang yang dianiaya itu menjadi world stage, saudara. Saudara tahu kan ya, ada semacam kayak psikologi tertentu ya dari orang. Kalau Anda itu pernah ada satu orang ini contoh aja, saudara. Pernah ada orang yang datang sama saya begini, ngomong, Pak, tahu nggak, pendeta ini loh, mengolok-olok Pak Tong. Lalu saya lihat ya, saya sempat lihat videonya, sempat lihat pengajaran. Oh, dia mengolok-olok Pak Tong, dia menjelek-jelekan Pak Tong. Lalu saya liatin dia, lalu saya berikan jawaban yang analisa manusiawi aja, saudara. Saya mengatakan seperti ini. Ya kalau kamu nggak mengolok-olok Pak Tong, yang bisa ngikutin siapa? Kalau cara ngajarnya seperti ini, isi pengajarannya seperti ini, yang bakal ikut siapa? Nggak ada yang mau ikut. Kalau keadaan seperti ini, paling enggak kamu ada yang ngikutin. Yaitu siapa? Orang-orang yang juga sama-sama pernah sakit hati sama Pak Tong. Pak Tong itu kan followernya banyak ya. Yang unsubscribe juga banyak, saudara ya. Yang subscribe saja banyak, gitu ya. Sorry, yang unsubscribe aja banyak, apalagi yang subscribe. Gitu. Saudara tahu kalau saudara. Orang itu kalau misalkan Anda adalah public figure, biasanya Anda akan punya follower yang banyak. Dan follower yang banyak itu sesekali waktu akan Anda kecewakan. Karena satu dan lain hal, akan kecewa, lalu mereka akan unfollow. Dan mereka akan banyak, saudara. Kalau Anda itu pertamanya punya ini ya apa, misalkan ya 100.000 follower, nanti ada 1% saja yang kecewa, 1.000, saudara. Meskipun nanti akan nambah lagi, saudara. 1% aja yang kecewa, 1.000, saudara. Paling tidak, Anda kalau jelek-jelekan public figure ini, ya 1.000 ini ikut. Anda sudah diam-diam dapat follower 1.000, yaitu sama-sama yang benci sama ini, saudara. Kira-kira gitu, saudara. Secara negatif, saudara, orang bisa tahu pengajarannya Wycliffe, tahu pengajarannya Jan Hus, tahu dengan lebih clear dia itu ngajar-ngajar seperti apa, saudara. Salah satunya adalah pengajarannya mereka menjadi world stage. Gara-gara mereka dijadikan bidat, lalu mereka dikutuklah, dibakarlah, lalu abunya disebar-sebarkan ke dalam sungai dan lain sebagainya, saudara. Nah itu kira-kira ada beberapa faktor, saudara, yang memainkan keadaan Eropa sebelum akhirnya nanti Martin Luther muncul di dalam stage, saudara.
Saya berhenti sampai di sini.